Baik, jadi kita akan belajar terkait dengan anatomi fisiologi sistem hematologi. Nanti mungkin kita akan selingi dengan diskusi. Jadi belajar mengenai sistem hematologi, maka kita akan belajar mengenai ilmu kesehatan yang pelajari mengenai darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Jadi sistem hematologi ini tersusun atas darah, kemudian tempat produksi darah, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Saya ingatkan untuk tidak lupa menuliskan nama di kolom chat untuk sebagai bukti kehadiran. Fungsi darah yang pertama adalah sebagai pembawa zat makanan dari sistem pencernaan ke seluruh tubuh. Yang kedua adalah mengangkut oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh. Yang ketiga mengangkut sisa-sisa metabolisme, misalnya CO2 dari seluruh tubuh ke organ-organ ekskresi seperti paru-paru. Kemudian mengangkut hormon dari kelenjar hormon ke organ sasaran. Yang kelima, memelihara keseimbangan cairan tubuh. 6. Mempertahankan tubuh dari serangan mikroorganisme zat asing lain yang dijalankan oleh sel-sel darah putih, kemudian memelihara suhu tubuh. Jadi fungsi darah di sini adalah fungsi darah secara umum, tidak hanya mencakup pada sel darah merah, tapi juga pada sel darah putih dan komponen-komponen darah lainnya. Kemudian berbicara mengenai komponen darah, kita akan berbicara mengenai plasma darah. Yang kedua sel darah merah. Sel darah yang terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, kemudian keping darah atau trombosit. Kemudian kita masuk di plasma darah. Fungsi plasma darah yang pertama sebagai pelarut bahan-bahan kimia, yang kedua membawa mineral-mineral terlarut seperti glukosa, asam amino, vitamin, CO2, dan bahan buangan lain. Yang ketiga menyebarkan panas dari organ yang lebih hangat ke organ yang lebih dingin. Yang keempat menjaga keseimbangan antara cairan di dalam sel dan cairan di luar sel. Jadi kalau kita lihat fungsi plasma darah itu adalah mempertahankan tekanan darah melalui tekanan onkotik. Jadi tekanan yang menarik air tetap berada di dalam pembuluh darah. Plasma darah mengandung protein-protein penting, terutama albumin, kemudian protein lain untuk membantu pembekuan darah, misalnya fibrinogen, globulin untuk pertahanan tubuh, kemudian ini tadi albumin dan lipoprotein. Kemudian kemarin kita sudah belajar mengenai sel darah putih antara lain monosit, neutrofil, eosinofil, basofil, dan makrofag yang merupakan jenis dari leukosit. Kemudian ada tambahan untuk sel darah yang lain yang belum kita bahas, yaitu trombosit dan eritrosit. Ya, trombosit ini penting untuk pembekuan darah, sedangkan eritrosit penting untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida untuk pernapasan. Kemudian sel darah merah. Anatomi sel darah merah bentuknya adalah cakram bikonkav, sifatnya elastis, tidak memiliki inti dengan diameter 8 mikrometer. Umur eritrosit kurang lebih sekitar 120 hari. Kemudian fungsi dari eritrosit ini adalah mengangkut O2 dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh tubuh. Komponen sel darah merah sendiri terdiri dari membran eritrosit, ada enzim
G6PD yang berfungsi untuk mempertahankan darah, umur darah sehingga bisa bertahan selama 120 hari. Kemudian ada hemoglobin. Nilai normal hemoglobin untuk laki-laki dewasa 13 sampai 16 gram persen. Untuk wanita 12 sampai 14 gram persen, untuk anak-anak bisa 11,5 sampai 15,5 gram persen. Kemudian untuk eritrosit ini namanya RBC ya kalau di pemeriksaan lab, red blood cell. Pria 4,5 kali 10 pangkat 6 sampai dengan 5,5 kali 10 pangkat 6. Untuk wanita sama 4 sampai 5 kali 10 pangkat 6. Kemudian ini proses terjadinya eritropoiesis mulai dari stem cell atau hemositoblas, kemudian ke proeritroblas, kemudian eritroblas awal, akhir, kemudian normoblas, retikulosit sampai terbentuk menjadi eritrosit. Jadi ingat bahwa semua komponen-komponen darah itu berasal dari stem cell atau hemositoblas. Ini penjelasannya bahwa di eritropoiesis adalah proses pembuatan eritrosit pada janin dan bayi. Proses ini berlangsung di limpa dan sumsum tulang. Tetapi pada orang dewasa terbatas hanya pada sumsum tulang. Mekanisme pembentukan eritropoiesis tadi di gambar kita sudah lihat yang ini ya. Yang ini penjelasannya bahwa sel darah berasal dari sel stem hemopoietik pluripotent yang berada pada sumsum tulang, kemudian akan membentuk bermacam-macam sel darah tepi. Setelah itu membentuk sel stem komitit, kemudian sel ini menghasilkan unit pembentuk koloni eritrosit atau CFUE dan unit granulosit dan monosit atau CFUGM. Kemudian CFUE ini membentuk banyak sel proeritroblas sesuai dengan rangsangan. Kemudian proeritroblas akan membelah berkali-kali. Nanti banyak sel darah yang merah matur yaitu basofil eritroblas. Selanjutnya berdiferensiasi menjadi retikulosit dengan sel yang sudah dipenuhi dengan Hb. Retikulosit masih mengandung sedikit bahan basofilik. Bahan ini yang menghilang dalam waktu 1-2 hari menjadi eritrosit yang matang. Kemudian bagaimana metabolisme eritrosit? Jadi umur eritrosit adalah 120 hari itu kurang lebih 3-4 bulan. Makanya biasanya orang diminta untuk donor darah setelah 3-4 bulan. Itu tujuannya sebenarnya adalah membantu untuk daripada darahnya hancur atau dihancurkan, lebih baik dilakukan donor karena itu bisa bermanfaat membantu orang lain. Sehingga proses penggantian eritrosit baru itu bisa berlangsung lebih baik. Makanya orang kalau sering donor itu biasanya sehat. Itu sekalian juga membantu orang lain. Makanya dianjurkan untuk donor darah itu sekitar 3-4 bulan. Kemudian eritrosit yang mati ini akan mengalami penghancuran di limpa. Kemudian komponen eritrosit yaitu hemoglobin akan terpecah menjadi hem dan globin. Hem akan menjadi besi, porfirin zat besi yang digunakan untuk membentuk eritrosit yang baru, sedangkan porfirin akan menjadi bilirubin untuk mewarnai urin. Jika dia dalam urin namanya urobilin, urobilinogen menjadi urobilin, kemudian pada feses akan menjadi sterkobilin untuk memberi warna kuning pada feses tinja. Tempat pembuatan dari sel eritrosit adalah pada sumsum tulang, limpa, dan hepar. Kemudian sel darah putih atau leukosit.
Fungsi dari sel darah putih ini kita sudah pelajari, kemarin sudah belajar, saya tidak jelaskan lagi ya, eosinofil, basofil, neutrofil, limfosit, dan monosit. Leukosit juga saya tidak jelaskan lagi, itu kemarin kita sudah belajar ini. Limfosit juga sudah, sel B, sel T, sel NK sudah, monosit juga sudah, hitung jenis juga sudah kemarin kita pelajari. Ini produksi sel darah putih juga sudah kita belajar. Hanya di sini yang perlu saya perlihatkan bahwa baik sel darah putih, ya baik sel darah putih yang basofil, eosinofil, neutrofil, limfosit, monosit, maupun sel darah merah, eritrosit, serta faktor pembekuan darah, yaitu trombosit, sebenarnya berasal dari hemositoblas, berasal dari stem sel yang sama. Hanya diferensiasinya yang berbeda. Ya, jadi hanya dari kemampuannya untuk berdiferensiasi. Berdiferensiasi itu adalah berubah bentuk menjadi jenis sel yang lain sesuai dengan kebutuhan tubuh. Inilah yang menjadi eritrosit, menjadi basofil, eosinofil, neutrofil. Jadi untuk basofil, eosinofil, neutrofil berasal dari mieloblas. Kemudian limfoblas untuk limfosit, monosit dari monoblas, kemudian megakardioblas untuk trombosit. Semuanya ini adalah leukosit, tapi di sini ada eritrosit atau sel darah merah, di sini ada trombosit. Maaf ya, terputus. Saya kembali. Ya, jadi yang perlu kita pahami bahwa baik eritrosit, leukosit, maupun trombosit itu berasal dari satu jenis sel yang sama, yaitu stem cell hemositoblas. Ini penjelasan dari tabel yang tadi. Kemudian saya akan berbicara mengenai trombosit atau platelet. Anatomi memiliki bentuk tidak teratur, kemudian tidak memiliki inti sel, kemudian berukuran sangat kecil, diameter 2-4 mikrometer. Fisiologi berperan dalam proses pembekuan darah. Dengan nilai normal antara 200.000 sampai dengan 400.000 mm pangkat 3. Proses pembentukan trombosit tadi sudah dilihat bahwa trombosit itu berasal dari jenis sel yang sama, ya, dari progenitor megakardiosit menjadi platelet. Ya, jadi trombosit dari sel megakardiosit yang pecah menjadi bagian kecil-kecil yang disebut platelet atau trombosit. Megakardiosit berasal dari sel mioblas yang juga merupakan sel induk leukosit. Ini adalah mekanisme terjadinya pembekuan darah, misalnya ada pembuluh darah yang robek, maka protrombin akan berubah menjadi trombin, yang akan merubah fibrinogen menjadi fibrin. Kemudian fibrin ini akan membentuk jaringan untuk menyebabkan terjadinya penyumbatan pada luka atau pembuluh darah yang mengalami pecah. Faktor-faktor pembekuan darah ada banyak, ya, mulai dari faktor 1, fibrinogen, protrombin, kemudian jaringan tromboplastin, kalsium, faktor labil, proakselerin, dan aseglobulin. Kemudian faktor 7, faktor stabil, prokonvertin, akselerator konversi protrombin serum. Kemudian faktor 8, globulin antihemofilik, faktor A antihemofilik. Kemudian 9, faktor Christmas, faktor tromboplastin plasma atau PTC, faktor B antihemofilik. Kemudian 10, faktor Stuart Power, 11, anteseden tromboplastin plasma dan faktor C antihemofilik. 12, faktor Hageman, 13, faktor penstabil fibrin, HMWK,
faktor Fitzgerald, kininogen dengan berat molekul tinggi, kemudian prekallikrein, faktor Fletcher, dan terakhir adalah faktor von Willebrand. Ini cukup banyak komponen yang berperan dalam terjadinya pembekuan darah pada saat terjadinya luka. Demikian penjelasan saya mengenai anatomi fisiologi terkait dengan sistem hematologi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Materi ini sangat terkait dengan sistem kardiovaskuler. Saya tidak tahu apakah materi itu sudah pernah ditayangkan atau belum, atau Anda sudah pernah pelajari. Saya akan perlihatkan materinya. Fisiologi sistem. Yang ini ya, di anatomi fisiologi sistem kardiovaskuler lanjutan bagian 3. Di sini pun saya sudah menjelaskan terkait dengan itu. Saya tidak tahu apakah materinya sudah pernah saya upload, tapi kurang lebih sama. Ya, pembuluh darah, arteri, vena, kapiler, fungsi kapiler, kemudian darah, komponen darah. Kemudian karakteristik darah, volume darah 7-10% dari berat badan. Komponen darah, leukosit, trombosit, kemudian 40-45% volume darah tersuspensi dalam plasma darah yang merupakan 55% volume darah. Jadi plasma itu adalah 55% dari volume darah, kemudian untuk eritrosit, leukosit, trombosit itu sekitar 40-45% volume darah dengan pH darah itu 7,37-7,45 dengan temperatur 38. Viskositas atau kekentalan darah itu berarti ini 1,041 sampai 1,067. Fungsi darah tadi sudah, mekanisme aliran darah. Jadi mekanisme aliran darah itu melalui pembuluh darah dijelaskan menurut hukum Poiseuille, di mana gradien tekanan sebanding dengan laju aliran darah dan berbanding terbalik dengan resistensi vaskuler. Kemudian gradien tekanan adalah perbedaan antara tekanan awal dan tekanan akhir suatu pembuluh. Darah mengalir dari tekanan lebih tinggi ke tekanan lebih rendah mengikuti penurunan gradien tekanan. Semakin besar gradien tekanan yang mendorong darah melalui pembuluh tersebut, maka akan semakin besar laju aliran darah. Laju aliran ditentukan oleh perbedaan tekanan antara kedua ujung pembuluh. Namun karena adanya tahanan atau resistensi, maka tekanan aliran akan menurun sewaktu darah menyusuri panjang pembuluh. Resistensi diartikan sebagai suatu ukuran tahanan yang disebabkan akibat gesekan antara isi pembuluh darah yang bergerak terhadap dinding pembuluh yang statis. Jadi semakin kental darah, maka semakin
tinggi resistensinya. Ini menyebabkan pada orang-orang yang kurang minum atau orang-orang yang kadar glukosa darahnya tinggi atau kadar lemak dalam darahnya tinggi, menyebabkan aliran darahnya menjadi lambat, atau orang-orang yang jarang bergerak menyebabkan aliran darahnya menjadi lambat. Hal itu akan berpengaruh terhadap terjadinya gesekan dari komponen darah pada dinding pembuluh maupun terjadinya pengendapan dari komponen darah pada dinding pembuluh darah yang bisa memicu terbentuknya ateroma atau perlekatan komponen-komponen darah pada dinding pembuluh yang menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Orang-orang dengan itu tadi konsentrasi darah yang peka itu sangat berisiko terhadap terjadinya stroke. Olehnya itu dianjurkan untuk banyak minum air, kemudian agar supaya komponen lemak maupun komponen glukosa dalam darah tidak tinggi, itu perlu dikurangi. Makanya kadar kolesterol dalam darah itu perlu dikontrol, kemudian kadar gula dalam darah perlu dikontrol, karena kalau jumlahnya tinggi atau kadarnya tinggi dalam darah bisa menyebabkan terjadinya statis pembuluh darah. Begitu juga dengan orang yang kurang bergerak, itu juga beresiko terhadap terjadinya stroke. Makanya perlu olahraga minimal 30 menit setiap hari. Ya, seiring meningkatnya resistensi, darah akan semakin sulit melewati pembuluh sehingga laju aliran akan berkurang. Resistensi terhadap aliran darah sendiri bergantung pada 3 faktor: kekentalan, panjang pembuluh, dan diameter. Kekentalan darah menjadi salah satu faktor terpenting karena semakin kental cairan, semakin besar juga kekentalannya. Kekentalan darah ditentukan terutama oleh jumlah sel darah merah yang beredar. Jika sel darah merah jumlahnya berlebihan, maka aliran darah menjadi lebih lambat daripada normal. Semakin panjang pembuluh, sedangkan diameter pembuluh sama, maka zat cair yang mengalir lewat pembuluh darah tersebut akan memperoleh tahanan semakin besar. Dan konsekuensi terhadap besar tahanan tersebut, debit zat cair akan lebih besar daripada pembuluh darah yang pendek. Sedangkan efek diameter pembuluh darah yang semakin besar memiliki pengaruh terhadap kecepatan aliran darah yang semakin cepat. Bagian-bagian darah terdiri dari eritrosit, leukosit, dan trombosit. Ya, kurang lebih sama tadi ya. Kemudian plasma darah atau cairan darah. Plasma merupakan cairan kekuningan yang tersusun dari 90% air, 8% protein. Proteinnya itu terdiri dari albumin, globulin, dan fibrinogen, serta 0,9% mineral, oksigen, enzim antigen, dan bahan organik lain. Ini tadi eritrosit. Membrannya sangat tipis sehingga sangat mudah dilewati gas seperti O2 dan CO2. Eritrosit tersusun terutama oleh hemoglobin atau 95% adalah hemoglobin. Kemudian fungsi eritrosit adalah transport oksigen, kemudian sistem buffer yang berkaitan dengan ion hidrogen. Ini adalah gambaran dari sel darah merah. Produksi eritrosit terjadi di sumsum tulang memerlukan besi, vitamin B12, asam folat, piridoksin. Jadi kalau Anda kurang darah, yang biasa disebut sebagai anemia, maka Anda perlu konsumsi vitamin, ya B1, B6, B12 biasanya isinya. Kemudian asam folat. Kemudian penghancuran eritrosit terjadi di hati dan limpa, pemecahannya menghasilkan bilirubin dan besi. Saat besi atau ferritin itu sangat diperlukan untuk pembuatan hemoglobin. Sehingga kalau orang biasanya di kurang darah, biasa dikasih konsumsi sulfapirosis yang isinya itu adalah zat besi. Karena besi berikatan dengan protein atau transferin dan diolah kembali menjadi hemoglobin yang baru.
Ini leukosit, kemarin sudah kita belajar, jenis leukosit sudah, bentuk-bentuknya, kemudian trombosit. Ya ini, trombosit ini erat kaitannya dengan kalau Anda pernah dengar demam berdarah, maka Anda akan paham dengan trombosit. Jadi kalau orang demam berdarah, di bawah 150.000 maka dia antara 100 sampai 150.000 maka dia suspek DBD. Kurang dari 100.000 maka dia positif DBD. Jadi ini adalah dasar dalam menentukan diagnosis demam berdarah itu adalah pada kadar trombosit.